absen 1. Nah, absen 1. Queen, siap Queen? Mohon maaf, ada bentar ya. Queen, bisa memimpin Queen? Pimpin ya Queen. Bisa sudah. Oke, silakan. Persiapan berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Kabulkanlah doaku. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ikrar siswa. 1. Takwa kepada Allah. 2. Mengikuti sunnah Rasul. 3. Berbakti kepada orang tua. 4. Patuh kepada ustadz dan ustadzah. 5. Sayang kawan tak punya lawan. 6. Senang belajar dan berprestasi. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Queen. Alhamdulillah. Sehat semuanya Queen? Alhamdulillah sehat. Oke, thank you so much. Oke, untuk anak-anak alhamdulillah sudah 21 yang hadir. BTW Nadifa Mafa kok enggak pretest 2? Why kenapa? Aku waktu habis selesai tahfidz sedang setoran terus langsung pretest sama Ustaz. Enggak ada tahfidz hari ini. Hari ini enggak ada tahfidz. Oh. Berarti sekarang pretestnya Ustaz. Oh iya, harusnya sekarang. Sudah janjian belum? Sudah. Sekarang enggak apa-apa. Maksudnya Ustaz bolehkan tidak pindah kelas gitu. Ya. Nanti forum jenjang soalnya kita tahfidznya klasikal ya. Jadi tidak ada jam Oke, Mafa juga gimana? Kapan Mafa? Loh, Sandi juga ada di sini. Jam 12:30. Oh, 12:30. Baik, alhamdulillah. Sandi. Masih belum janjian, Ustaz. Oh, belum janjian loh. Sudah ingatkan loh di grup loh. Ya wes, segera janjian ya, Sandi. Oke, karena hari ini berarti ada yang belum datang banyak ini. Saya kira tadi 22 itu sudah minus Mafa, salah Mafa, Sandi dan Nadifa. Ternyata ada semua di sini. Ini Nadifa baru live karena janjian apa namanya? Karena ternyata dikira ada tahfidz. Oke, Ustazah cek dulu ya kehadiran kita ya. Dari izin terlambat. 3, absen 3 itu siapa? Aziza. Oke, Aziza. Belum ada ya Aziza ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Akbar. Oh, ada, belum diganti namanya. Oke, 17, 16. 16 siapa?
Nabik. Ada ya, tapi kok nggak ada? Oh, ada. 18, 19, 20. Nadifa barusan keluar. 22, 23. Sofi. Ya. Sofi. Aziza dan Sofi. Oke. Ustazah tak. Ini ya. Aziza dan Sofi, silakan masuk. Oke. Baik, alhamdulillah hari ini hari terakhir di bulan Syakban ya. Hari terakhir di bulan Syakban. Besok kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya. Sudah sejauh mana ya persiapan kita? Yang jelas persiapannya Ramadan itu yang pertama adalah persiapan fisik. Nyanyi Indonesia Raya. Ya. Oke, wait. Persiapan fisik, kemudian persiapan ruhani atau ruhiyah atau jiwa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah persiapan persiapan fisik, persiapan ruhiyah, satunya persiapan apa itu? Saya kok lupa ya, mental ya. Saya kok lupa ya. Oh, ilmu, sorry, persiapan ilmu ya. Persiapan fisik itu berarti kita tidak mengurangi tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat ya. Kemudian madu, pola tidur kita jaga, itu persiapan fisik. Persiapan ruhiyah, rutin puasa Senin Kamis, sholat duha juga mulai dikencengin sebelum Ramadan, dan alhamdulillah kemarin kalian juga sudah melaksanakan itu. Persiapan ilmu, persiapan ilmu sudah kemarin ya dengan Ustazah Kiswa hari Jumat yang kemarin. Oke, harapannya kita memasuki Ramadan itu kita sudah siap tempur, sudah siap diri kita seutuhnya untuk memaksimalkan Ramadan. Oke ya, LUPA, Ustazah lupa terkait dengan nyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, baik. Kita akan nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Yang kangen sama nyanyi bareng. Baik, Ustazah akan share. Just wait. Oke, ini tadi lagu yang Indonesia intro dan teks, vokal dan teks. Oke. Yang 3 stansa ini 5 menit ini. Jadi ada 3 versi lagu Indonesia Raya. 3 versi lirik. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang puji. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang puji. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, kok jadi kepengen upacara Ustazah ya?
Sudah lama sekali nggak upacara ya. Insya Allah. Ada yang kangen dengan upacara? Ada yang kangen dengan upacara? Nggak ada kayaknya. Nggak ada, nggak enak upacara berdiri. Oke. Nggak kangen, kasihan sekali. Baiklah. Oke, baik. Tadi kita sudah kembali lagi ya, kita sudah membahas tentang apa tadi? Persiapan. Are you ready? Ya. Persiapan fisik, persiapan ilmu, persiapan ruhiyah. Oke. 3 persiapan ini yang harus kita sudah kita siapkan menjelang Ramadan supaya kita benar-benar bisa berlari di bulan Ramadan. Berlari maksudnya berlari ini bukan kemudian berlari sungguhan gitu, bukan, tapi berlari di sini adalah memaksimalkan hari-hari, detik-detik selama Ramadan dengan aktivitas kebaikan. Itu namanya berlari. Tidak sia-sia dengan rebahan, tiduran, ataupun main game Free Fire, ataupun Koreaan drakoran misalnya kayak gitu ya. Drakoran, kemudian itu EXO-an dan sebagainya gitu ya. Jadi eman-eman waktu kita kalau kita gunakan untuk hal-hal seperti itu. Baik, persiapan fisik tadi terkait dengan tubuh kita, bagaimana kita makan, minum dengan baik, vitamin, konsumsi vitamin dengan cukup sebelum Ramadan. Ilmu, persiapan ilmu itu bagaimana kita mencari ilmu tentang apa saja sunnah-sunnah Ramadan, hal-hal yang membatalkan Ramadan, kenapa harus ada Ramadan, dan sebagainya. Ruhiyah itu terkait dengan ibadah kita. Sudahkah kita bersiap di bulan Sya'ban ini tadi, ya, selama Sya'ban kemarin? Nah, coba Ustazah ingin kalian menuliskan di kolom chat, di antara 3 persiapan ini, manakah yang belum kalian siapkan? Fisik, ruhiyah, atau ilmu? Ilmunya kalian belum mantap. Kalau misalnya fisiknya, aku kemarin tidurnya malam-malam. Oke, silakan tulis di kolom chat. Dari 3 persiapan ini mana yang kalian belum siap? Oke, banyak yang tidak membuka kamera ini. Yang izin hanya Akbar. Yang lainnya kok tidak izin, tapi kok tidak hadir, kok tidak membuka kamera. Ayo, silakan. Karena sedang perjalanan ke dokter gigi. Akbar, semoga. Iya, nge-lag ya. Oke, sudah ganti provider. Ratu Narnia dulu bentar. Silakan. Silakan tulis di kolom chat. Sudah. Putus-putus. Oke, sudah putus-putus? Masih putus-putus kah? Sudah tidak. Oke, sudah tidak. Silakan menulis di kolom chat dari 3 persiapan itu manakah yang kalian belum siap? Ilmu, kemudian fisik, atau apa tadi? Ruhiyah. Oke, silakan mana? Fisik, gampang lapar. Oke, terima kasih. Fisik, oke. Fisik. Ada lagi? Ruhiyah itu apa tadi? Ruhiyah itu terkait dengan ibadah kita. Terkait dengan ibadah kita. Jangan-jangan ibadah kita kemarin-kemarin selama sebulan itu nggak pernah sholat, nggak pernah duha, nggak pernah Senin Kamis, tilawahnya kalau nggak dimarahi orang tua nggak tilawah. Oke. Wow, Muhammad Akbar. Insya Allah sudah siap semua. Allah Akbar. Nah, ini Akbar ke dokter gigi ini salah satu ikhtiar untuk mempersiapkan fisik ya. Jangan sampai ketika Ramadan sakit gigi. Betul nggak Akbar? Oke. Yang lain. Oke, ya.
Kaila, Mutia, Raka-S, Izan, Mirza, Raka-I, kenapa kok tidak membuka kamera? Nabik, Aziza, ayo. Sofi, oke. Ilmu tentang Ramadan, oke. Fisik, ada yang fisik, ada yang ilmu tentang Ramadan. Ilmu, oke. Ruhiyah, kayaknya soalnya masih belum istiqomah sholat duha. Oke, Dhamma Qiyamul Lail. Oke, terima kasih Mbak Fatim. Oke. Gak tahu yang belum siap apa, pokoknya pengen ikut sholat Id. Oh my god, itu sholat Id. Ya. Oke. Fisik Oh iya, ruhiyah kayaknya Oke, ruhiyah kayaknya. Oke, terima kasih. Gampang ngantuk. Oke, fisik gampang ngantuk. Oke, hai Lukman. Wow, Lukman pakai topi. Saya bundar. Oh salah, topi saya nggak bundar. Oke, terima kasih. Ganteng sekali. Lo jangan ditutup lo ya. Oke, Sandi Raka-S. Oke, Raka-S. Potong rambut. Salah satu ikhtiar untuk ini fisik ya, Raka-S ya. Ustazah kemarin potong rambut. Ya, Us. Lo enggak ini kok gatelan kabeh gak iso tilawah lo ya. Ya, Ustazah pokoknya memperbaiki fisik Ustazah, bukan apa-apa ya, supaya nggak sumuk, supaya nggak gerah mikirin rambut aja gitu aja Ustazah. Ya, gitu, supaya nggak katelan, terus gimana caranya. Mana kalau misalnya puasa kita, ibadah Ramadan kita itu terganggu hanya gara-gara gatel, sumuk, dan sebagainya. Mana ya, gundul aja kalian loh, enggak ya. Enggak. Oke ya, KKS hati-hati. Oke, baik. Kan rambut gak membatalkan puasa, iya memang gak membatalkan puasa rambutnya itu, tapi kalau misalnya Ramadan sumuk, kemudian gerah Ustazah, gerah sumuk, aku gak bisa tilawah kalau gerah kayak gini. Nah itu namanya mengganggu, daripada mengganggu gitu gondol aja. Gitu, potong lah minimal ya. Hobi rebahan mungkin. Baik, oleh karena itu terima kasih sudah mendeteksi diri kalian sendiri ya. Yang kalau kalian bisa menjawab pertanyaan Ustazah tadi, ini ya, berarti kalian sudah bisa mendeteksi diri kalian, ya, sudah bisa mendeteksi diri kalian sendiri. Apa sih yang kurang dari saya untuk menghadapi Ramadan? Oleh karena itu nanti siang, agenda nanti siang, itu kan nanti siang itu paling siang habis duhur itu kan nggak ada umi, tapi kalian ada agenda persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan ini pastikan kalian menyiapkan apa yang kurang dari diri kalian, ya, persiapan Ramadan, ya. Yang merasa kurang fisiknya, jam berapa ini tadi, jam 13 sampai 14 ya. Yang fisiknya kurang, ya, suplemen ya, minum suplemen, baik itu herbal atau medis, makan ya. Kemudian olahraga kecil-kecil, siang-siang enggak apa-apa, olahraga kecil-kecil. Olahraga tipis-tipis. Kalau kekurangan fisiknya gampang lapar, makan. Gampang lapar. Nah, kalau gampang lapar itu berarti ketika puasa harus ada triknya. Oke, nanti saya kasih trik. Kalau ilmu, ya silahkan menyimak video tausiah. Nanti Ustazah share ya linknya, ya boleh. Yang ruhiyah, oke, silahkan menghidupkan ibadah sunnah siang hari nanti. Terserah ibadah sunnah apa saja, ya. Boleh tilawah atau al-maksurat boleh, atau apa ya? Misalnya apa? Murojaah. Jadi itu. Katakanlah ruhiyah kalian masalah sholat, tapi kan nggak mungkin ya. Atau rawatib. Oke. Silahkan hidupkan nanti. Nah, tadi katanya si Mirza Solih yang ganteng itu, kalau fisiknya itu udah lapar, nah gini nak, ada tips ya nak ya, ketika untuk Ramadan itu, satu, tips sahur. Tips sahur, tidak makan terlalu banyak. Wah, yang penting biar aku kuat, aku makannya banyak. Oke, makan secukupnya saja, ya. Upayakan
minum air nabes. Ini Ustazah sudah. Apa itu? Air nabes itu rendaman kurma, betul. Jadi sebelum tidur malam, sebelum nanti malam, sebelum tidur, kalian merendam kurma, bukan merendam diri, ya, dalam air minum. Itu. Udah, kurmanya berapa? Terserah, pokoknya ganjil bilangannya. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, sembarang. Yang 101. terserah. 3 udah cukup. Ditutup, jangan lupa biar enggak mencelok, biar enggak lalur mencelok atau misalnya nyamuknya mencelok, mencelok itu ya, masuk gitu ya. Ditutup. Nah, besok pagi ketika sahurnya itu bisa diaduk terus diminum. Tuh. Yang kedua, apa ya? Oke, ketika sahur ya, minum air hangat setelah makan sahur. Oke. Air hangat sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, setengah gelas sudah cukup. Kenapa? Supaya minyak-minyak yang tersisa di dalam kerongkongan kita itu tersapu oleh air hangat. Yang bikin haus itu biasanya adalah sisa-sisa minyak. Yang bikin lebih haus ya, mesti haus ya, namanya puasa itu. Itu adalah di sini. Apa sisa minyak itu yang membuat haus biasanya. Ya, jadi minum air hangat setelah makan sahur. Nggak usah minum banyak-banyak, gelek biar nanti nggak haus. Tapi airnya air dingin, salah. Air kulkas, salah. Justru air hangat. Jangan air kulkas, seperti itu. Nah, kurma ini, balik lagi nomor 1 ya. Kalau kalian melakukan ini, energi kalian insya Allah cukup untuk seharian. Energi kalian akan cukup. Tidak lemes ya, lemes pasti ya, cuman artinya tidak selemes ketika makan biasa. Yang ketiga, tidak Harus ganjil tau Ustaz. Iya, harus ganjil. No tea, no coffee. Jadi enggak minum teh, enggak minum kopi ketika sahur. Supaya apa? Enggak banyak pipis, enggak banyak BAK, gitu ya. Kalau banyak BAK, cairan kita akan lebih cepat keluar, dehidrasi lebih cepat datang. Itu tips sahur biasanya. Minum Pocari. Enggak usah pokari-pokarian, udah minum air putih anget aja. Terus kalau misalnya tips buka, apa tips buka? Ya, jangan serakah, wes itu aja. Jangan serakah. Ya. Semua yang ada di meja makan dimakan, enggak ya. Jangan serakah. Kasihan lambungnya, habis kosong seharian langsung breki. Ibarat kalian ya, habis liburan panjang, terus kemudian hari pertama masuk sudah dikasih banyak tugas. Langsung disuruh mengerjakan 10 soal mapel dan sebagainya. Wah, enggak boleh kayak gitu. Kasihan kan, ngapur. Itu ya, untuk tips sahur dan tips ini boleh dicatat ya. Tips buka juga yang kedua supaya menjaga kesehatan fisik itu tidak minum es langsung. Ya, begitu Allahu Akbar, itu ya. Itu jangan langsung minum es. Minum dulu air hangat. Nanti aja minum esnya kalau sudah selesai maghrib. Jangan langsung minum es. Kasihan tenggorokan kalian. Pada intinya kasihan. Nah, itu enggak baik. Itu rawan akan radang tenggorokan. Kalau minum air dulu enggak apa-apa sih. Air putih boleh banget. Air putih dulu baru es gitu. Terus nanti Tapi aja lah air putihnya tak minum dingin. Jangan, kasihan. Aduh, anak-anak children. Air hangat akan lebih baik. Ya. Air hangat akan lebih baik. Jadi nggak langsung glek. Wah, merdeka makan, enggak ya. Nah, tipsnya ini sebetulnya supaya kita tidak tetap fit ya, tetap nggak lemes ya, nggak ngantukan itu. Terus kemudian terakhir masih ada ya, pastikan
Setelah buka sampai sebelum sahur itu minuman kalian 8 gelas. Dihitung sendiri, misalnya waktu Itu buka. minimal. Ya minimal, supaya kita tidak kehilangan cairan terlalu banyak. Udah nggak perlu pokari-pokarian, udah pakai ini aja rumusnya. Ya, jadi begitu buka Allahu Akbar minum setengah gelas, terus makan jajan kan, makan jajan minum lagi setengah gelas. Udah satu. Terus nanti habis sholat maghrib, makan nasi, sebelum makan nasi minum 1 gelas, 2. Setelah makan nasi minum 1 gelas, 3. Terus kita sholat isya, terawih, habis terawih minum lagi 1 gelas. Sudah berapa tadi? 4. Kemudian kita ngaji sebelum tidur minum lagi 1 gelas. Besoknya sahurnya bangun tidur minum 1 gelas. Habis itu habis makan sayur Pas tidur minum 1 1 gelas. Bisa kah kira-kira? Gitu ya. Angkanya itu dari buka sampai sahur ya. Iyalah, siang kan nggak bisa minum. Jangka waktu lepas. Iya. Jadi Enggak maksudnya kira kalau malam tok 8 gitu. enggak, ya mulai dari buka sampai sahur itu kalian hitung sendiri 8 gelas lah. Ya, enggak kemudian langsung sekali minum 8 gitu ya, kelempokan nanti muntah-muntah gitu. Ya. Oke, ini tipsnya. Sebetulnya ini banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah juga ya. Salah satu sahur itu adalah sahur itu tidak diawalkan ya. Bukannya kalau banyak-banyak minum malam-malam nggak baik, ya nggak langsung banyak sayangku, nggak langsung banyak. Kan tadi Ustazah bilang nggak langsung 8 gelas itu sekali minum, tapi dicicil mulai dari buka sampai menjelang tidur, terus itu pastikan 6 gelas, sahur itu 4 gelas. Nanti nggak gampang kebelet BAK, kalau belum kebelet BAK ya BAK aja, nggak apa-apa. Gitu. Enggak langsung 8 ya, nanti miskonsepsi, nanti disuruh Ustazah minum 8 gelas, langsung minum 8. Masuk rumah sakit, Ustazahnya ngajarinnya enggak bener ya. Bukan ya. Gitu. Oke, saya ini Ustazah print sudah taruh di grup. Ya. Ya, jadi yang namanya puasa itu pasti sehat, insya Allah sehat, nggak ada orang sakit. Yang biasanya Amin. gara-gara puasa, kemudian ada orang sakit gara-gara puasa, itu berarti puasanya ada yang nggak benar gitu. Tidak sesuai yang dicontohkan Rasul. Misalnya sahurnya jam 2 gitu. Sekalian nonton bola. Puasanya mulai sebelum subuh. Mulai sebelum subuh. Habis sahur jam 2 tidur, habis itu nanti jam 4 bangun lagi untuk soal 4:30 bangun lagi untuk subuh. Wah, emang nggak boleh seperti itu gitu ya. Terus atau mungkin nanti minum kopi, minum teh ketika sahur. Kemudian apalagi makan terlalu banyak ketika berbuka. Seperti itu sih. Itu yang nggak baik, yang nggak benar, malah itu yang bikin sakit. Oke. Ini Mbak Mada, iya tapi tetap aja minum di atas maghrib kan harusnya nggak boleh lebih dari 1 gelas. Itu kalau kondisi normal sayangku. Kondisi normal, kondisi yang tidak berpuasa itu memang seperti itu. Gitu. Berarti ya. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Kurangi es ya. Salah satu godaan terbesar ketika berpuasa Ramadan adalah es. Ya, ini Mirza ini. Yang saat segar. Ya. Enggak kok. Segar di awal, sakit di akhir. Nah, itu hanya godaan saja kok. Artinya kita berbuka puasa tanpa minum es tetap nikmat, tetap haus kita hilang. Itu hanya pikiran kita aja yang mengatakan kudu es kudu sing adem-adem, enggak ya. Tips agar tidak lapar dan haus saat puasa adalah tidur. Oh, ini siapa ini yang bilang ini? Tidurnya pagi sampai siang. Tidur terus gak sholat lah. Nah, ini awu-awu ini yang biasanya tulisan awu-awu ini. Enggak, itu bukan tips yang baik ya. Tidur pada saat puasa pahala ya, iya benar, tapi kan emang kalau hanya dibuat tidur seharian, masih banyak pahala yang lebih baik lagi selain tidur.
Itu ya. Oke, terima kasih. Sudah 8:03. Yuk kita menuju ke forum senjang. Kita forum senjang ya hari ini ya. Setelah forum senjang, kemudian ada link Zoom di ujian sekolah, di folder ujian sekolah. Kemudian ada link Zoom di PAI, ya, matematika PAI, setelah itu pengawalan ibadah. Jadi tahfidznya ada di forum senjang. Oke, menuju ke forum senjang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah tadi ditutup. Pergi dulu. Tadi itu.